Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Yonmar Hanggara. Baiklah teman-teman dan ayah bunda dimanapun berada, pada video kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang aku rasa ini cukup menarik gitu ya. Terkait aspek apa aja sih yang sekiranya harus kita pahami ya terkait anak didik ya, khususnya kepada anak usia dini gitu ya. Aspek apa aja sih yang terjadi, aspek perkembangan apa aja sih yang sekiranya harus ada, harus terbentuk pada anak usia dini. Sebelum-sebelumnya aku udah ngebuat video terkait tipe kecerdasan anak, bagaimana merespon ataupun menindak ketika anak itu malas belajar, bagaimana sih cara mendidik anak agar cerdas sejak dini gitu ya. Nah, kemarin aku juga ngebuat beberapa hal itu ya. Tentunya ada beberapa referensi, salah satunya buku terkait psikologi pendidikan, psikologi konseling. Nah, terus ada juga terkait buku ini ya, interaksi dan motivasi belajar mengajar gitu ya. Bahwasanya ya teman-teman ayah bunda dimanapun berada, ketika kita melihat anak ya ataupun anak didik, sebenarnya kita harus memandang dulu nih bahwasanya anak didik ini sebagai manusia ya, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu gitu. Jadi ketika kita memandang manusia, ketika kita melihat bahwasanya anak didik ini sebagai subjek, sebagai siswa, maka kita lihat bahwasannya mereka sebagai manusia. Hakikatnya manusia kita harus memahami bagaimana sih ketika dia melakukan sesuatu, bagaimana ketika dia merespon, bagaimana ketika dia berpikir. Nah, kita harus terlebih dahulu melihat gitu ya. Nah, dalam buku ini di sini dijelaskan pula terkait bagaimana sih pandangan-pandangan terhadap hakikat manusia itu sendiri gitu ya. Bagaimana ketika dirinya melihat, bagaimana dirinya ketika merespon, bagaimana dirinya ketika mendengarkan. Ya, dalam hal ini adalah siswa mungkin ya, ataupun anak kita gitu ya, mendengarkan orang tuanya, siswa mendengarkan gurunya. Di buku ini dijelaskan pandangan-pandangan hakikat manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami juga gitu ya, ketika manusia itu ya pasti dirinya akan berperilaku ketika ada suatu stimulus gitu. Makanya di sini dijelaskan juga terkait bagaimana sih ketika manusia itu bertingkah laku, bagaimana ketika manusia itu mampu mendinamisasi dirinya gitu ya dalam kehidupannya gitu. Terkait anak usia dini ini sebenarnya mungkin ada yang bilang balita, batita gitu. Tapi sebenarnya anak usia dini itu ya kisaran usianya baru lahir gitu. 0 sampai 7 tahun itu pun masih dikatakan sebagai usia dini gitu. Makanya usia dini itu bisa dikatakan ketika anak ya belum masuk sekolah ya, katakanlah sekolah dasar gitu, itu dikatakan sebagai anak usia dini. Oleh karena itu teman-teman ayah bunda perlu mengetahui aspek perkembangan apa aja sih yang sekiranya perlu kita lihat pada anak. Aspek yang pertama nampak ya itu pastinya adalah aspek fisik ya. Tentunya aspek fisik ini pun hal yang penting gitu ya. Pasti ketika anak baru lahir akan dilihat nih oleh orang tuanya bagaimana kondisi tubuhnya, lengkap atau tidak. Nah, ini harus diperhatikan juga gitu oleh orang tua gitu ketika melihat aspek fisiknya gitu. Nah, aspek fisik di sini juga dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah motorik halus dan yang kedua adalah motorik kasar gitu. Nah, tentunya ketika dari aspek fisik ini kita bisa melihat ya, orang tua bisa melihat ketika kita mengajak jalan anak, ketika kita memberikan makan anak, ketika anak itu mungkin berlari, berjalan, kita bisa melihat mengontrol dari sana. Oke, lalu aspek yang kedua adalah aspek kognitif ataupun berpikir. Nah, tentunya dari aspek kognitif ini ya, ataupun berpikir ini bisa muncul ketika orang tua itu mengajak anak untuk berbicara, mengajak ngobrol, berkomunikasi kepada anak. Nah, ketika proses ngobrol ini, maka anak akan terjadi proses nantinya berpikir. Nah, makanya karena itu penting banget orang tua sering ngajak anaknya ngobrol lah, diskusi lah, santai gitu ya. Jadi buatlah kondisi keluarga itu ada sebuah forum-forum tertentu yang melibatkan anak ya. Bagaimana anak diajak diskusi, diajak ngobrol, diajak komunikasi, agar anak dari dini itu mampu tercipta daya pikirnya, daya kreatifnya, daya diajak untuk berdiskusi dalam keluarganya. Lalu aspek yang ketiga adalah aspek sosial emosional. Terkait aspek ini ya, tentunya ini sering banget terjadi gitu. Ketika anak menginginkan sesuatu, pasti anak seringnya nangis ya. Anak sering nangis lah, marah lah, memberontak lah. Padahal ya teman-teman ayah bunda, ini adalah anak ya, proses anak untuk katakanlah dia lagi mengungkapkan aspek emosionalnya. Nah, disinilah orang tua perlu memahaminya, orang tua perlu aware, orang tua perlu tahu ya. Oh, ketika anak sedang sesuatu dan dia nangis, ini sebenarnya anak lagi mengungkapkan emosionalnya, lagi berkomunikasi sehingga dia terbentuk ya rasa emosionalnya gitu. Emosional di sini bukan dalam artian emosional marah, tapi emosional itu banyak ya. Ada mungkin katakanlah nangis, marah, bahagia juga termasuk emosi gitu. Nah, jadi orang tua perlu memahami terkait
aspek emosional pada anak ini gitu, dan nantinya orang tua perlu memahami bagaimana cara menanganinya. Oke, lalu yang keempat adalah aspek moral. Terkait aspek moral ini ya, ini sebenarnya penting banget gitu, tapi mungkin ada orang tua yang mengatakan bahwasanya ngajarin moral nanti aja lah ketika anak udah agak dewasa, udah agak gede gitu lah, kalau sekarang masih kecil nggak usah gitu lah. Jadi teman-teman, ayah bunda, ini harus kita pahami bahwasanya anak itu ya sebenarnya dari bayi ya, ketika lahir itu sebenarnya anak sudah bisa mendengar, sudah bisa merasakan. Jadi perlu banget untuk rasanya kita melatih anak ya, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral ya pada anak sejak dini gitu. Makanya hal ini perlu banget kita cermati ya, untuk bagaimana anak itu diberikan aspek moral sejak dini gitu. Jadi jangan nunggu nanti aja deh, dia masih kecil, nanti aja deh kalau misalnya udah agak gedean gitu, nanti kalau misalnya udah sekolah deh, sekarang mah udahlah nggak apa-apa gitu. Nah, ini harus kita pahami bahwasanya moral harus kita tanamkan pada anak, harus kita didik kepada anak sejak usia dini. Oke, lalu yang selanjutnya yang kelima adalah terkait aspek kemandirian anak. Terkait aspek kemandirian ini sebenarnya sangat perlu banget untuk orang tua tanamkan pada anak. Kenapa? Karena mungkin ada orang tua yang berpikiran bahwasanya anak saya masih kecil nih, jadi yaudah deh saya kasih dulu sesuatu apapun itu gitu, ya udah sesuatunya masih saya bantuin deh gitu. Itu betul. Tapi kalau misalnya semuanya diambil alih orang tuanya, semuanya masih orang tua yang melakukannya, itu betul. Kalau misalnya memang anak itu belum bisa. Tapi kalau misalnya anak itu udah bisa, maka orang tua semestinya memberikan kesempatan anak untuk melatih kemandiriannya gitu. Atau kalau misalnya orang tua berpikir bahwasanya nanti aja deh anak belajar mandirinya kalau misalnya udah dewasa gitu, udah remaja mau dewasa gitu, nggak usah diajarin gitu kalau misalnya masih kecil. Padahal ya inilah, kita mencoba mendidik anak itu dari kecil ya, mendidik anak bagaimana anak itu nantinya mau mandiri ketika dewasa. Kalau misalnya sejak kecil tidak kita didik, tidak kita arahkan, tidak kita ciptakan kemandirian pada anak. Oleh karena itu sangat penting orang tua mendidik ataupun menciptakan, membentuk ya aspek kemandirian ini pada anak sejak usia dini. Oke teman-teman dan ayah bunda dimanapun berada, itu tadi 5 aspek terkait perkembangan anak usia dini yang memang harus kita lihat, harus kita ketahui gitu ya. Jadi coba dari beberapa aspek tadi kita lihat, kita cermati, kita amati pada anak-anaknya bagaimana sih, apakah sudah nampak atau malah kok belum terbentuk gitu. Kalau misalnya belum, coba kita ciptakan, kita didik anak kita dengan aspek-aspek tadi gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Umar Sanggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.